Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Raja Habib bersyahadat, Abu Jahal jengkel. Kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan benar-benar menakjubkan, hingga membuat raja penyembah berhala dari Syam, Habib bin Malik bersyahadat dan sujud syukur. Namun tidak demikian dengan Abu Jahal dan pengikutnya yang menyebutnya sebagai sihir. Bukti kebenaran Nabi membelah bulan ini dapat kita lihat dari gambar yang dirilis NASA beberapa tahun silam. Terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat agung Nabi besar Muhammad SAW. Kisah ini juga diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Yang dimaksud dengan saat itu ialah hari kiamat atau saat kehancuran kaum musyrikin. Terbelahnya bulan merupakan suatu mukjizat Nabi untuk membungkam Abu Jahal dan pengikutnya yang selalu menentang Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis yang meriwayatkan peristiwa terbelahnya bulan terjadi pada masa Rasulullah SAW masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, saksikanlah oleh kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 5010. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW untuk diperlihatkan kepada mereka satu mukjizat atau tanda kenabian. Maka Rasulullah SAW memperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 5013. Raja penyembah berhala bersyahadat. Dalam terjemahan kitab Durratun Nashihin bab mukjizat Nabi Muhammad karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kaubawi dikisahkan, pada zaman Rasulullah SAW hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia adalah penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah SAW. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan membalas surat itu, ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka Raja Habib oleh Abu Jahal pun disambut oleh pembesar Quraisy. Seperti apa sih Muhammad itu? Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim, jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, kata salah seorang dari keluarga Bani Hashim. Raja Habib semakin penasaran dan ia memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan memaksa bila ia tidak mau datang.
Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah," kata Rasulullah SAW. Setibanya di desa Abtah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah SAW duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah SAW balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkanlah bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu. Belah menjadi 2 bagian. Masukkan masing-masing ke lengan bajumu, sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu," kata Raja Habib. Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah SAW tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin, Rasulullah SAW menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan." Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abi Kubashi dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. 12.000 malaikat turun. Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali tentang permintaan Habib bin Malik. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dan malam." Untuk diketahui, Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak memiliki kaki dan tangan, kemudian matanya buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan anak itu sehingga bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir Quraisy. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Ketika itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah SAW. Segera setelah itu, beliau membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau memasukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian,
beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Menyaksikan kejadian itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tidak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihat dalam ilmu sihir sekalipun. Namun hati Raja Habib masih beku, maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah SAW memotong pembicaraannya. "Engkau mempunyai putri yang tidak sempurna, bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan, ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman, jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Abu Jahal sangat jengkel. Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi dia berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi seorang laki-laki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat," jawab sang putri Habib. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus," dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-3. Bukti terbelahnya bulan. Gambar permukaan bulan yang diklaim sebagai bukti pernah terbelahnya bulan dapat dilihat dari dokumen yang dipublikasikan oleh situs Badan Antariksa Amerika atau NASA pada 29 Oktober 2002. Dilansir dari Al-Habib Info bahwa di sana terlihat sebuah ngarai atau semacam kanal kering besar yang lurus membentang dan mengesankan sebuah bekas patahan atau belahan yang tersambung kembali. Tetapi jika kita bersedia membaca lebih jauh keterangan dari NASA mengenai gambar tersebut, orang akan berpikir ulang untuk menyatakan
bahwa ngarai itu merupakan bekas terbelahnya bulan. Ilmuwan menyebutnya sebagai rile atau rima. Meskipun ada banyak spekulasi tentang asal muasal kejadiannya, tetapi pendapat terkuat menyatakan bahwa ia merupakan bekas kanal atau saluran lava yang keluar dari perut bulan di masa lampau. Khusus yang berbentuk lurus seperti rile Ariadeus ini diduga merupakan patahan tanah yang turun di antara dua sesar kerak bulan yang sejajar. Rile tidaklah sepanjang yang diperkirakan, meskipun ada yang mencapai ratusan kilometer, tetapi tidak ditemukan rile yang mengelilingi seluruh permukaan bulan. Jika bulan pernah terbelah dua dan rile tersebut adalah bukti bekas terbelahnya, tentunya kita bisa harapkan bahwa rile tersebut membentuk garis yang mengelilingi bulan. Rile pada gambar di atas seolah membelah bulan karena sudut pengambilan gambarnya panjangnya hanya sekitar 300 km atau 1/36 dari 10.921 km keliling permukaan bulan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.